Yang terhormat Bapak Mahmuri Ahdi, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang laporan sumber dana penggunaan zakat yang disusun oleh Izur Rahmatul Saifi sebagai saya sendiri dan rekan saya Faika Dewi Maharani. Pengertian dari laporan sumber dana penggunaan zakat. Dalam PSAK 59, laporan ini disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. Apa itu ZIS? ZIS adalah zakat, infak, sodako. Oleh karena itu, terdapat ketidakjelasan pengguna infak dan sodako yang dapat dipergunakan untuk hal-hal di luar zakat. Di samping zakat dan sumber penggunaannya telah diatur dengan jelas dan syariah, maka laporan tersebut disempurnakan dengan laporan sumber dan penggunaan zakat, yaitu suatu laporan yang khusus untuk penerimaan dan penyaluran zakat sesuai ketentuan syariah yang ada. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana infak dan sodako digabung dengan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Dalam PSAK 010 tentang penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan A. Dana zakat berasal dari zakat atau muzaki. Nah, apa muzaki ini? Muzaki ini adalah orang yang termasuk kaya yang wajib menyalurkan zakatnya. Yang pertama, zakat dari dalam entitas syariah. Yang kedua, zakat dari pihak luar entitas syariah. Yang B, penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, rikob, orang yang terlilit hutang atau ghorim, mu'alaf, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan atau ibn sabil, dan amil. Yang C, kenaikan atau penurunan dana zakat. Yang ke-D, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat. Selanjutnya pengertian zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki atau orang yang mampu untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama satu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas pada 1. Sumber dana zakat yang berasal dari entitas syariah. Yang kedua, sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah. Yang ketiga, kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf. Dan yang keempat, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerimaan zakat diklasifikasikan atas pihak terkait sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7. Selanjutnya, ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana zakat bank syariah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Faika Dewi Maharani. Ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana zakat bank syariah. PT Bank Syariah X laporan sumber dan penggunaan dana zakat periode yang berakhir pada 31 Desember 2000 X1. Sumber dana zakat terdiri dari zakat dalam bank syariah, zakat dari pihak luar bank, dan jumlah sumber dana zakat. Selanjutnya yaitu penggunaan dana zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang terlilit hutang atau ghorim, orang yang dalam perjalanan atau disebut juga ibnu sabil, dan jumlah penggunaan dana zakat.
Selanjutnya, kenaikan penurunan dana zakat, saldo awal dana zakat, dan saldo akhir dana zakat. Materi selanjutnya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Dalam PSAK 59, laporan ini disebut dengan laporan sumber dan penggunaan Al-Qadrul Hasan. Oleh karena tidak ada perbedaan arti antara Al-Qard dan Al-Qardul Hasan dan tidak ditemukan pengertian yang baku dari Al-Qardul Hasan, maka laporan ini disempurnakan dengan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan a. Sumber dana kebijakan berasal dari penerimaan, yaitu 1. Infak, 2. Sodaqoh, 3. Hasil pengolahan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 4. Pengembalian dana kebijakan produktif, 5. Denda, dan yang terakhir yaitu pendapatan non-halal. Yang selanjutnya B. Penggunaan dana kebijakan untuk 1. Dana kebijakan produktif, 2. Sumbangan, dan 3. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. C. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebijakan. D. Saldo awal dan penggunaan dana kebijakan. Dan yang terakhir yaitu E. Saldo akhir dana penggunaan dana kebijakan. Unsur dasar laporan sumber penggunaan dana kebijakan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebijakan yang menunjukkan dana kebijakan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sumber dan penggunaan dana kebijakan, tetapi tidak terbatas pada 1. Sumber dana kebijakan, 2. Kebijakan penyaluran dan kebijakan pada masing-masing penerima, dan yang terakhir itu proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebijakan diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7, yaitu pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. Ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan Bank Syariah. PT Bank Syariah X, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan periode yang berakhir pada 31 Desember 200B dan 200A. Poin sumber dana kebijakan yaitu infak zakat dari dalam bank syariah, sedekah hasil pengolahan wakaf, pengembalian dana kebijakan produktif, denda, pendapatan non-halal, dan jumlah sumber dana kebijakan. Selanjutnya yaitu penggunaan dana kebijakan. Terdiri dari dana kebijakan produktif, sumbangan, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum, dan jumlah penggunaan dana kebijakan. Lalu kenaikan penurunan dan kebijakan, saldo dana kebijakan, dan yang terakhir yaitu saldo akhir dana kebijakan. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan, berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan yang disajikan yaitu yang pertama, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan. Selanjutnya yaitu mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang terakhir yaitu memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Urutan penyajian informasi catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu pernyataan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua yaitu pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang ketiga yaitu informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang terakhir yaitu pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya dan non-keuangan. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.